الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak menemukan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan hal yang luar biasa kepada kita, yaitu di surah Al-Kahfi ayat 13 sampai 15 Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana mengisahkan salah satu kisah yang luar biasa, yaitu disebut atau dikenal dengan Ashabul Kahfi. Bagaimana seorang atau beberapa pemuda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan anugerah luar biasa, hidup ratusan tahun, kemudian Allah tidurkan mereka di dalam suatu goa tanpa makan dan tanpa minum. Hal ini terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar berkehendak. Hikmah yang pertama dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, khususnya para pemuda, agar senantiasa menekankan akidah, agar senantiasa menjaga akidahnya. Jangan sampai dengan hal-hal yang kecil, apalagi yang besar, akidah kita dijual belikan. Bagaimana seorang pemuda Ashabul Kahfi kemudian ditekan oleh raja, bahkan hampir dan dia diusir bahkan dari kampung halamannya, akan tetapi dia tetap berpegang teguh percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika kita dalam kesulitan kemudian mempertahankan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditolong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa
menjatuhkan kita. Tidak ada yang bisa meruntuhkan kita. Allah yang menguatkan kita. Maka bagi para pemuda yang ada di Indonesia seluruhnya dan yang menonton Islam itu indah, hendaklah ia menjaga akhlaknya. Hendaklah ia menjaga adabnya. Jangan sampai tergiur dengan hal-hal maksiat yang memang kelihatannya nikmat. Narkoba, judi, mabok-mabokan, main perempuan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu semua hanya akan merusakkan mental-mental kita dan mengurangi kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Kafi. Insya Allah nanti kita akan belajar lagi dan kita kasih kesempatan buat jamaah juga untuk bertanya-tanya kepada Ustadz Kafi. Saya boleh titip. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya bawa pulang boleh ya? Boleh, silahkan. Ini guru yang Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Kafi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, berbicara tentang imam idaman nih. Siapa sih yang pengen punya imam idaman? Coba angkat tangan Bu. Ibu pengen, emang belum punya suami? Ayo. Oke deh, pertanyaan berikutnya. Siapa yang udah punya imam idaman? Coba angkat tangan. Oh udah, Masya Allah, ibu-ibu yang bersyukur ya. Luar biasa, harus begitu dong Bu. Siapa yang lagi pengen nyari mantu imam idaman buat anaknya? Coba angkat tangan Bu. Waduh, banyak banget nih ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Nah, berbicara tentang imam idaman, seperti apa sih kriterianya itu dan gimana sih cara mencarinya ya Bu ya? Kalau kita udah qadarullah, udah nikah nih sama suami kita, kan kita yang namanya keimanan manusia naik turun. Gimana sih caranya kita sebagai wanita, partner hidupnya nih, bisa mengajak suami kita kepada arah yang lebih baik? Atau buat jamaah yang masih jomblo, gimana caranya kita bisa mencari imam idaman? Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah imam idaman. Apa Bu? Imam idaman. Artinya luas ya Bu, bisa buat suami kita, bisa juga buat calon jodoh buat anak kita. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita mengundang Ustazah Lulu nih, ustazah yang cantik yang pertama, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi itik punya si wabarakatuh. kembar. Artinya? Kakak Caca yang cantik, apa kabar? Iya baik, Masya Allah. Ih kita cakep banget ya, bawahnya polos, corak-corak, atasnya Masya corak-corak, Allah. sampingnya polos, Masya Makan Allah. opak anget-anget. Cakep. Romannya kita kompak banget. Aduh emang harus kompak banget dong. Jalan-jalan ke pasar baru. Artinya? Jangan lupa membeli nanas. Artinya? Ini baru udah pada lunas ya. Wih, ini sponsor malahan. Iya. Baik Ustazah, berbicara tentang imam idaman. Kalau kita punya suami, kadang-kadang nih ya, suami kita kan sifatnya dingin, namanya laki-laki suka cuek gitu. Gimana caranya sih kita bisa ngasih tahu suami kita tanpa menggurui? Karena biasanya kalau suami atau imam ya, laki-laki tuh gengsi kalau diguruin sama wanita. Gimana caranya kita bisa ngasih tahu supaya insya Allah suami kita bisa ke arah yang lebih baik? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Ibu yang ada di sini, ini anaknya kembar, emak yang ada di sini apa kabar? Makan cireng anget-anget, romannya brosnya ngejreng-ngejreng banget. Masya Allah ya, makan watep anget-anget, insya Allah mudah-mudahan kita semua mantep banget. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Nih kita semuanya jauh-jauh ya, tapi lagi nuntut ilmu, insya Allah mudah-mudahan berkah ilmunya mudah diamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Imam idaman, subhanallah. Cuma kadang bagaimana kalau misalnya suami kita cuek, udah pakai pakaian udah cakep banget rasaan, kerudung merah, baju potongannya kuning, bawahnya hijau, kan itu ngejreng banget ibu ya. Tapi suami cuek banget, kita dalam hati udah bilang, ini romannya kayak ondel-ondel ya. Maka suami cuek banget, gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh amat. Itu bagaimana? Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, karena memang karakter antara laki-laki dan wanita berbeda. Suami dan istri berbeda. Dalam ilmu neurologi
atau neuroscience mengatakan bahwa wanita ini kalau bicara 24.000 sampai 50.000 kata. Makanya kan kalau kita lihat ya Bu ya, Umar bin Khattab ada yang pengen ngadu, ya Allah rasaan istri saya cerewet banget dah. Pengen ngadu, pengen ketok pintu tadinya, baru pengen begitu. Ternyata Umar lagi diem, lagi diomelin juga sama istrinya. Gitu kan? Mohon maaf kemarin kenapa rasaan engkau kemarin ingin datang ke rumahku kemudian engkau juga ingin mengadu. Enggak jadi karena saya pengen cerita tentang istri saya ternyata sama kita senasib. Subhanallah, ternyata wanita hanya ingin didengar. Kemudian laki-laki hanya 5.000 sampai 7.000 kata. Kemudian apalagi kalau perempuan multitasking, artinya apa? Dalam satu waktu dia bisa mengerjakan banyak kegiatan. Sambil nyetrika, angkat telepon, ngemil sedikit, ya enggak? Artinya apa? Banyak melakukan kegiatan. Belum lagi masak, gendong anak, tutup pintu, gedubrak gitu kan. Artinya apa? Banyak. Tapi untuk laki-laki hanya konsentrasi terhadap satu hal. Kemudian bagaimana? Kalau untuk laki-laki to the point. Kalau perempuan pakai bahasa kiasan dulu. Jalanlah kita ke pasar. Bang, rasaan tuh yang payet belum punya bang bajunya. Beli nggak apa bang gitu kan. Kemudian kalau laki-laki dalam hal yang memang global. Tapi kalau perempuan detail. Bagaimana ketika kita nawar aja ya Bu ya, kita lihat dulu, ntar dulu sampai dipanggil dulu ya, nggak dipanggil-panggil gak jadi beli. Tapi kalau laki-laki udah langsung aja dah gitu kan. Subhanallah, ini pertama berbeda. Yang kedua ternyata memang Masya Allah, imam ini artinya luas sekali. Bagaimana seorang suami menjadi suami yang soleh bagi istrinya. Kemudian anak yang soleh bagi ayah ibunya. Dan juga ayah yang soleh bagi anak-anaknya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Bagaimana mendidik anak yang soleh soleha. Kemudian subhanallah kita mengetahui bahwa memang berbeda dari segi karakter. Apa yang harus kita lakukan? Pertama bahasanya menegur dengan cara yang baik. Yang kedua akhlak kita pun juga senantiasa kita perbaiki. Oh gitu. Yang ketiga bantu dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan hati suami saya Allah lembutkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ikan lohan punya peberkah. Artinya? Mudah-mudahan hidup kita berkah. Masya Allah, Ustazah, jadi artinya gitu ya sebelum kita memperbaiki akhlak suami kita, kitanya dulu nih contohin ke depan suami selalu senyum. Kalau senyum gimana kalau depan suami? Oh bukan ya? Kalau senyum kudu rata. Iya. Kalau yang miring sebelah berarti sirik ya. Sebenarnya hasad nggak boleh itu. Jazakillah khairan. Terima kasih Bu Ustazah Lulung. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Oke tuh tadi tipsnya Bu, perbaiki dulu akhlak kita. Jadi ibu harus banyak senyum depan suaminya supaya nanti insya Allah suaminya jadi lembut sama ibu. Setuju Bu? Setuju. Sekarang saya akan memberikan kesempatan nih buat ibu-ibu karena semangat banget pagi hari ini. Siapa yang mau nanya sama guru kita boleh angkat tangan. Ayo angkat tangan. Wih banyak banget di sebelah kiri apa sebelah kanan ya? Sebelah kanan dulu deh. Oke boleh Bu, silahkan. Silahkan Bu, langsung aja. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Yayat Sumiati dari Majelis Taklim Jannatul Firdaus Bogor. Saya mau bertanya kepada Ustadz. Kak Ustazah ya. Silahkan, Maaf. Ya pertanyaannya Bu. Saya punya anak dan suami. Dia melanggar atau mengikuti aturan-aturan yang tidak baik. Apa kiat-kiatnya? Padahal dia sudah dinasehati, dikasih tahu berulang-ulang. Saya tanyakan sama Ustazah, apakah kiat-kiatnya mereka-mereka ini yang membangkang bisa jadi imam kami semua. Masya Allah, baik Bu, terima kasih banyak Bu Iin Ya, jawaban terima kasih. pertanyaannya. Ya, Ibu Yayat Sumiati. Iya Ibu Sumiati, terima Iya. kasih banyak Iya. Bu. Kita tanya, Ibu Iin Sumiati kan? Yayat Sumiati. Oh Yayat bukan Ibu Iin. Oke baiklah Ibu Yayat Sumiati, Iya. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Terima kasih. Oke, Ustazah Oki, ya Allah semangat banget nih. Dari tadi ketawa terus ya Ketawa Allah, terus, ya luar biasa Allah. suami Happy itu ya. indah, Masya Allah. Happy Iya. ya. Ustazah gimana nih, boleh tolong dijawab ya pertanyaannya yang tadinya imam yang bukan idaman, gimana caranya supaya bisa berubah menjadi imam idaman? Baik, Silakan, terima Ustazah. kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar ibu sekalian? Senyum-senyum dari pagi tadi Bu ya, di awal Islam itu indah, Masya Allah luar biasa. Hari ini hati kita sedang ceria, berbahagia insya Allah. Dan kita akan membahas mengenai tentang imam-imam idaman. Bagaimana caranya membuat seorang imam yang kita harapkan jadi imam idaman tapi melakukan berbagai macam hal-hal buruk. Bagaimana agar kembali seperti semula atau kembali menjadi imam yang lebih baik. Baik, ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, sebuah maksiat, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang melatar belakangi dia berbuat demikian. Yang pertama, mungkin saja orang berbuat dosa, orang berbuat maksiat, orang berbuat salah akibat dia jahil. Dia tidak tahu. Jadi beruntunglah ibu-ibu yang sering datang ke majelis taklim, ibu-ibu yang sering nonton Islam itu indah, yang sering baca buku artinya sudah lebih paham, sudah lebih tahu. Jadi ada orang, ada imam, ada suami berbuat salah, mungkin dia jahil, mungkin dia tidak tahu. Jadi kita tidak bisa mengatakan kenapa dia berbuat begitu, saya aja nggak berbuat begitu. Tidak bisa menyamaratakan diri kita dengan diri dia. Mungkin saja kita mendapatkan pendidikan agama, alhamdulillah mungkin saja dulu di masa kecilnya tidak dapat dia pendidikan agama. Jadi pertama mungkin alasannya karena jahil, karena ketidaktahuan. Kedua, seseorang bisa berbuat salah mungkin karena ikut-ikutan. Karena pergaulannya, karena pertemanannya. Rasulullah SAW ingatkan barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi kecipratan wanginya. Barang siapa yang berteman dengan pandai besi kecipratan baunya atau kecipratan apinya. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi mungkin saja imam kita, pemimpin kita, pasangan kita melakukan hal-hal buruk sebab karena ikut-ikutan, karena pergaulan. Kemudian yang ketiga bisa saja orang berbuat salah karena diri kita yang salah. Jadi seorang istri mungkin menyebalkan hati suami, seorang istri mungkin berkhianat, seorang istri mungkin tidak patuh, tidak tunduk, tidak menyenangkan hati suaminya, membuat suaminya benci kepada istri sehingga suami berbuat maksiat. Maka sekarang pertanyaannya bagaimana caranya setelah kita tahu hal-hal yang membuat suami atau imam berbuat hal seperti itu, bagaimana solusinya agar suami-suami kita atau pasangan kita menjadi imam idaman. Kasus yang pertama jahil dan karena ikut-ikutan tentu saja solusinya adalah dengan menasihati. Tentu saja seperti itu. Kita dikatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang tugasnya mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia kepada kemungkaran. Dakwah adalah cinta. Dakwah itu artinya kita menginginkan sebuah perbaikan, nasihati. Namun seperti kata Caca tadi, menasihati suami berbeda dengan menasihati yang lain. Karena suami adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surah An-Nisa ayat 34. Beda cara menasihati pemimpin dengan menasihati anak buah. Beda ya Bu ya? Cara menasihati pemimpin tentu saja tidak boleh menggurui seperti kata Caca tadi. Dan pilih waktu yang tepat, keadaan yang tepat, tempat yang tepat, kata-kata yang tepat. Nasihat tidak mungkin masuk ke dalam hati seseorang kalau suami lagi punya masalah, suami lagi pusing, suami lagi capek, tidak mungkin. Fikuli maqal, makom fikuli makom makol. Dalam setiap perkataan ada tempat, dalam setiap tempat ada perkataan. Pilih kata-kata yang baik, suasana hati yang baik, keadaan yang baik, dan tempat yang baik. Tidak mungkin kita menasihati di depan orang banyak. Kalau menasihati di depan asisten rumah tangga, menasihati di depan orang banyak artinya mempermalukan, menjatuhkan wibawa. Tapi kita menasihati dalam kamar misalnya seperti itu sehingga perbaikan bukan untuk menjatuhkan. Kemudian berikutnya yang harus dilakukan adalah senantiasa seorang istri berintrospeksi diri karena mungkin saja pasangan berbuat salah akibat kesalahan kita. Dan yang ketiga apa yang harus dilakukan istri? Banyak berdoa dengan cara banyak melakukan amal saleh. Amal saleh menjadi tawasul kita teman-teman sekalian untuk doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang punya suami bermasalah banyak puasa, banyak qiyamul lail, banyak baca Quran dan kemudian berdoa kepada Allah agar Allah kabulkan doa kita. Suami kita bukan Firaun, insya Allah bisa berubah insya Allah. Insya Allah kita juga bukan orang yang sesoleh Nabi Musa ya. Betul. Jadi ya udah biasa-biasa aja lah gitu. Betul. Tapi benar tuh berarti Ustazah Okia, kadang kita hanya berdoa aja habis itu udah that's it selesai. Padahal harusnya diiringi dengan sedekah, Betul, amal puasa, saleh. sholat malam dan cara ngasih tahu suami. Saya pernah baca buku tipsnya paling gampang adalah Apa tuh? abis kenyang perutnya, abis dikasih makan masakin. Sama malamnya dilayani dulu dengan baik. Betul, dan baru pagi-pagi disanjung-sanjung. kabarin beritanya. Baik, seru nih kalau udah Ya. ngomongin Imam Idaman ya. Masya Allah, jazakallah khairan. Terima kasih banyak Jazakallah Ustazah Oki. khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustazah
Ustazah Oki, seru banget nih kalau kita udah ngomongin masalah laki-laki idaman dan gimana sih tips dan triknya supaya kita bisa menasehati suami tapi dengan cara yang baik ya Bu. Masih mau belajar Bu? Oke baiklah, karena Ibu masih mau belajar, kita panggilkan guru kita yang berikutnya, ada Ustadz Ahmad Ridwan. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar, udah lama gak ketemu? Masya Allah, Ustadz sibuk banyak kajian nih di Jakarta nih. Iya gitu ya. Masya Allah. Ustadz, nah saya mau berbicara nih, kalau tadi kan dari point of view-nya wanita. Yes. Tapi dari point of view laki-laki sendiri nih, khususnya dalam pandangan Islam tentunya. Ada gak sih kriteria imam idaman dalam Islam dan seperti apa sih Ustadz, mohon tausiahnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa ala wa ba'du. Bicara tentang imam berarti dia pemimpin. Dan imam, innama ju'ilal imam liutamma bih. Kata Rasulullah, imam dijadikan untuk diteladani. Nah, imam seperti apa yang harus diteladani? Tadi pertanyaannya adalah dari banyak perkara ternyata idaman itu adalah sesuatu yang paling tinggi kan? Nah, kalau dalam bab sholat saja Rasulullah SAW memberitahukan aqra'ukum Qur'anan, kemudian a'lamukum bisunnah, aqdamukum hijratan, akbarukum sinnan, maka itu sholat yang mungkin cuma 5 sampai 10 menit. Bagaimana dengan orang yang akan hidup bersamanya sampai la nihayata lahu illal maut misalkan. Tidak ada yang memisahkannya kecuali kematian. Atau syai'un qaddarahullah, sesuatu yang Allah takdirkan. Imma dia talak misalkan bercerai. Tetapi adalah akan jauh lebih panjang saat dia menjadi makmum bersama imam tadi dalam mahligai rumah tangga. Satu yang pertama sekali harus dimiliki oleh seorang laki-laki adalah yakni sesuatu yang dia pegang sebagai bekal hidupnya dalam hidup ini, yaitu agama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fazfar bidzatid din. Kau boleh terpukau dengan kekayaannya, dengan ketampanannya, dengan nasabnya, tapi andai seorang laki-laki, seorang calon imammu beda agamanya denganmu, fazfar bidzatid din. Pilihlah agamanya. Ini yang pertama, agama. Maka kecenderungan dia untuk terus belajar tentang agama harus menjadi prioritas utama. Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang ingin dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Bagaimana mau jadi imam kalau dia tidak tahu ilmunya? Bagaimana dia mau menjadi nahkoda kalau dia tidak mau menguasai ilmunya? Dia akan ditanya nanti tentang bagaimana kepemimpinan yang dia olah selama dia hidup di dunia ini. Yang kedua, ada semangat untuk juga mengajarkan kepada anggota keluarganya tentang masalah agama. Jangan dia doang yang pintar, dia yang soleh, dia yang munajat dalam waktu malamnya, dia kemudian ikut ta'lim. Sementara istrinya dia biarkan terbengkalai dan anak-anaknya dibiarkan tidak mengenal agamanya atau dinnya. Maka ini juga adalah sesuatu yang harus menjadi syarat bagaimana seorang itu dikatakan imam idaman. Dia punya kecenderungan untuk ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, kemudian keluargamu. Sudah dirimu bagus, ajak keluargamu untuk ikut bagus. Yang ketiga adalah bahwa dia mengambil akhdhul mas'uliyah fil infaq. Dia mengambil tugas, peran, tanggung jawab terhadap keluarganya. Jangan kemudian mau menikah begitu saja hanya untuk penyaluran hasrat seksual. Kalau kayak gitu apa bedanya Anda dengan hewan? Betul ya? Di barat itu ada kehidupan samenleven, hidup serumah, kemudian tidak mau tanggung jawab. Islam adalah dinul mas'uliyah, agama tanggung jawab. Anda mengambilnya dari walinya untuk apa? Untuk bertanggung jawab terhadap semua yang pernah dilakoni oleh ayahnya atau walinya. Selanjutnya adalah adanya waktu untuk keluarga. Kalau nggak punya waktu untuk keluarga, bagaimana untuk jadi idaman gitu ya? Kalau ditanya, ayah bisa nggak nganterin? Nggak bisa, banyak kegiatan. Ayah bisa nggak? Nggak bisa. Anak-anak butuh ini, ayah enggak. Besok ada jadwal untuk bagi rapot, nggak bisa. Gimana mau jadi idaman? Ya, harus. Memang seorang ayah tidak ada setiap saat, tapi dia ada di waktu yang tepat. Jadi
Jadi artinya imam idaman dalam pandangan Islam adalah yang gak hanya ilmu agamanya aja baik, Pasti. tapi juga mau punya mental mengajar. Betul. Dan kemudian Khususnya juga dia keluarganya. mengambil peran tanggung jawab dalam keluarga. Oh gitu, jadi gak hanya pintar untuk dirinya sendiri ya. Ya. Masya Allah. Di tengah Keluarganya dibuat pinter juga. di keluarganya juga dibuat pintar juga. Di Betul. tengah-tengah kita ada nih kayaknya yang masih jomblo, insya Allah Gitu ya? ilmunya banyak, terus mau ngajar juga. Oh, insya Saya nggak tahu Allah. siapa, tapi kayaknya di tengah-tengah kita Kayaknya kayaknya saya ada. paham Oh orangnya. paham orangnya, ya Gitu. sudahlah kita Saya saja yang dengar tahu ya loh. Ustaz. Oh dengar baik. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustaz Ahmad Ridwan. Kasih tepuk tangan dulu Bu buat Ustaz AR nih, Masya Allah. Dan setelah ini saya akan memberikan kesempatan nih buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya kepada guru-guru kita. Ayo langsung buka Instagram kita di @islamituindahTV. Nah langsung deh di situ komen, kasih pertanyaan yang banyak. Nanti insya Allah siapa tahu kalian salah satu yang beruntung bisa kita jawab pertanyaannya. Nah setelah ini jadi jangan kemana-mana, tapi sebelumnya kita saksikan dulu Nash Indonesia. Silakan Nash.